Apalagi yang kita ini bukan cuma lupa aja, salah. Al insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia tuh tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka ibu, kalau suami ibu salah, jangan diomelin, ojo dicelatu. Wajar dong kalau suami ibu punya salah, karena suami ibu manusia. Maka kalau pengen punya suami yang nggak ada salah, jangan nikah sama manusia. Ya gedebok itu latenono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Sa'adatul muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, para ajengan, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan yang berkesempatan hadir, kepala kelurahan, bersama para staf, para ketua RW, terutama RW 016, para ketua RT dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, rekan-rekan panitia, terkhusus para kadang, para sedulur, persaudaraan setia hati teratai yang kita banggakan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak, Ibu, saudaraku, saya mengajak kepada panjenengan semua untuk sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang dalam, dengan syukur yang sungguh-sungguh. Pertama, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik. Yang kedua, syukur kepada Allah, alhamdulillah kita ditakdirkan menjadi umat yang terbaik. Yang ketiga, syukur kepada Allah, alhamdulillah kita dikaruniai Allah petunjuk hidup berupa kitab suci yang terbaik. Jadi tema ngaji kita hari ini adalah 3 terbaik nabinya, terbaik umatnya, terbaik kitab sucinya. Ini saja yang akan saya uraikan, mudah-mudahan 10 menit selesai. Yang pertama, alhamdulillah
kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang nabi yang terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Allah dijadikan sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Soal apapun, urusan apapun, ihwal apapun, kalau kita ingin baik dan benar, teladani Rasulullah, contohlah Rasulullah, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan hukum umat Islam seluruh dunia. Hidup ini agar kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, tugas utama menjadi orang yang takwa, menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dalam menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, rujukan kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga umat Islam dimanapun, kalau melakukan apa saja pasti mengacu kepada Rasulullah, merujuk kepada Rasulullah. Saya tanya, tolong dijawab. Warga Sukamantri dan sekitarnya kalau menjalankan sholat subuh pakai kunut apa enggak? Pakai kunut apa enggak? Pakai, sama dengan saya. Saya juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabnya pasti karena Rasulullah sholat subuhnya pakai kunut. Dalilnya jelas. Sementara ada saudara kita yang lain dalam mengerjakan sholat subuh nggak pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya nggak pakai kunut, jawabannya sama, karena Rasulullah sholat subuh nggak pakai kunut. Mereka saudara kita juga punya dasar yang jelas, sehingga dulu pernah ribut. Satunya bilang pakai kunut, satunya bilang nggak pakai kunut. Kata yang satu harus kunut, kata yang satunya lagi nggak usah kunut. Dulu sempat ribut. Alhamdulillah masyarakat kita sekarang udah makin dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bersikap, termasuk warga Sukamantri. Sekarang nggak ada yang ribut soal kunut, karena masyarakat sini sudah banyak yang tidak mengerjakan sholat subuh. Nah, yang mau diributin apaan? Pertanyaan lagi, warga perumahan Pasar Kemis Village, Sukamantri dan sekitarnya, kalau bulan Ramadan sholat tarawihnya pakai 8 rakaat apa 20 rakaat? Sama, saya juga 20 rakaat. Kalau ditanya kenapa sholat tarawih sampai 20 rakaat? Jawabnya karena Rasulullah kalau lagi bulan Ramadan sholat malamnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Sholat malam di bulan Ramadan Rasulullah 20 rakaat, dikerjakan di rumah, nggak di masjid, nggak berjamaah. Karena takutnya kalau dikerjakan di masjid dan berjamaah,
tarawih nanti akan menjadi wajib bagi umatnya. Warga Sukamantri nggak mungkin kuat. Orang kadang ngikut 20 rakaat tapi prakteknya cuman 6. Itu pun nggak nambah lagi. Karena yang diikuti mazhab Imam Samudra. Ada saudara kita yang tarawih di bulan Ramadan pakai 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa tarawihnya 8 rakaat, jawabannya sama. Karena Rasulullah kalau sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan ya 8 rakaat. Satu bilang 20 rakaat, satu bilang 8 rakaat. Satu punya dasar hukum 20 rakaat, satu punya dasar hukum 8 rakaat. Maka dulu geger. Kata satunya yang benar 20, kata satunya yang benar 8, ini dasarnya. Satunya bilang ini dasarnya. Geger, saking serunya geger. Akhirnya ketiduran sama-sama nggak tarawih. Maaf saudaraku para jamaah, sekarang tuh ibadah suka dibikin ribut, hanya diributin, tapi nggak dikerjakan. Ibadah hanya dibikin bahan debat, debatnya debat kusir lagi, apalagi di media sosial. Perang pendapat, kadang saling hujat, meributkan soal ibadah, tapi nggak mau mengerjakan ibadah. Cuma digawe gegeran tok, digawe ribut tok, tapi gak dilakoni. Halo. Pokoknya soal apapun, urusan apapun, rujukannya kepada Rasulullah. Sampai makan aja kita diperintah mencontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau makan? Rasulullah kalau makan pakai tangan kanan, langsung pakai tangan tanpa sendok dengan pakai 3 jari. Ini artinya Rasulullah tuh kalau makan cuman sedikit, cara makannya sedikit-sedikit. Yang harus kita contoh sedikitnya dan sedikit-sedikitnya. Maka beliau pakai 3 jari. Emang makan yang paling jelek itu pakai jari 10. Itu orang bahasa Inggrisnya the kemaro and the geragas. Rasulullah itu kalau belum benar-benar lapar nggak makan. Kalau kita meskipun belum lapar sudah makan. Rasulullah kalau makan sebelum kenyang udah berhenti. Kalau kita meskipun udah kenyang nggak berhenti. Maka yang kita contoh itu sedikit makannya, caranya sedikit-sedikit. Nggak harus persis pakai 3 jari. Ya Rasulullah pakai 3 jari, emang yang dimakan korma, roti, enak. Lah warga sini yang dimakan soto, rawon, nenggawe driji telu, malah korat karet. Nah kapan marine? Pakai sendal, suruh mencontoh Rasulullah. Kalau mau pakai yang dimasukin kaki kanan dulu, baru kaki kiri. Kalau ngelepasin kaki kiri dulu yang dilepas, baru kaki kanan. Pakai sendal aja ada aturannya. Malah nyawang sing nyoteng.
Berpakaian diperintah mencontoh dan meneladani Rasulullah. Gimana Rasulullah dalam berpakaian? Perlu diketahui para jamaah, prinsip berpakaian dalam Islam itu satu, wajib nutup aurat. Dua, sopan, beradab, beretika. Soal model terserah. Rasulullah pakaiannya jubah, iya itu pakaian Arab. Karena semalam udah saya sampaikan bahwa Rasulullah itu mengapresiasi budaya lokal, menghargai budaya lokal, merawat budaya lokal, selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan akidah. Bisa saja Rasulullah bikin mode pakaian sendiri, tapi Rasulullah nggak mau. Udah kalau soal berpakaian kita ngikut umumnya masyarakat gimana. Umumnya masyarakat pakai jubah, ya udah kita pakai jubah. Intinya nutup aurat. Kalau budaya kita bangsa Indonesia ya kayak gini. Ini pakaian Islami, udah nutup aurat, sopan, nggak harus memaksakan diri pakai jubah. Ono kene arep jubahan. Menek klopo jubahan. Ya oleh klopo, tapi klopomu dhewe meletus karo. Iso puklek sak pikulane. Ngarit jubahan. Udah yang penting prinsipnya nutup aurat, sopan. Nah, terkait pendek, panjang, nggak usah dipersoalkan. Terutama bagi laki-laki. Terkait landung, cingkrang, nggak usah dipersoalkan. Kan dulu ada tuh yang suka ngotot, sunnahnya cingkrang. Ini kelompok RCTI, Rombongan Celana Tinggi Indonesia. Kalau ada yang suka pakai sarung panjang, bahasa Jawanya ngelembreh, dikata-katain, isbal itu, minal khuyala, sombong itu. Jangan gitu, yang penting nutup aurat, sopan. Zaman Rasulullah emang dianjurkan berpakaian cingkrang-cingkrang saja bagi laki-laki. Karena pada masa itu pakaian masih langka, banyak yang nggak bisa beli. Jangan mentang-mentang kaya bisa beli pakaian lantas berlebih-lebihan sampai landung ngelengsereh ndak karu-karuan. Potong, cingkrang-cingkrang dikit nggak masalah, lebihnya kasihkan ke tetanggamu yang nggak punya. Maksudnya ngono bro. Rasulullah pakaiannya pernah cingkrang, pernah landung. Pakaiannya landung, lembreh, panjang, itu pakaian masih baru. Pernah cingkrang, itu pakaian udah lama, jadi udah ngepir. Nggak usah dipersoalkan. Pokoknya kalau mau mencontoh dan meneladani Rasulullah, pasti baik, pasti benar, dan bikin waras. Perintah Nabi itu bikin orang yang melakukannya jadi waras, walaupun kayaknya nggak masuk akal. Contoh, rangkaian ibadah haji itu nggak ada yang masuk akal, tapi karena dicontohkan oleh Nabi, perintah Nabi yang mengerjakan waras. Tawaf, mengitari Ka'bah 7 kali. Apaan tuh Ka'bah? Batu, bentuknya kotak, warnanya hitam, dikelilingi. Karena ini perintah Nabi, dicontohkan Nabi yang mengerjakan waras. Coba sampeyan tiru. Gawe yo nang perapatan. Wis nang kene. Batu bentuknya kotak, warnanya hitam. Nah, terus kelilingi. Gendeng gue. Lempar jumroh. Itu kan apa ya? Tugu, cagak dilempar pakai batu kerikil. Karena itu perintah Nabi, ya waras. Coba Babinsa. Habis ini nanti ada tiang listrik suruh ngelemparin. Teman-temannya pada bingung. Loh, ini komandan gila mulai kapan?
Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kok semuanya merujuk kepada Rasulullah? Sekarang pertanyaan, sakjanya menengok. Siapa sih Rasulullah itu? Kok semuanya harus merujuk pada Rasulullah? Nah, untuk menjelaskan itu mari kita berangkat dari satu makalah. Tolong ditirukan sama-sama. Yang mau menirukan, saya doakan 3 hari lagi rezekinya lancar. Semangatnya rezeki. Sama-sama. Muhammadun Basyarun lakin lakal bashar bal huwa kal yakut bainal hajar. Muhammad adalah manusia, akan tetapi tidak seperti umumnya manusia. Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Sekarang para jamaah nyambung manusia, semuanya kompak. Muhammad itu adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memanusiakan. Nah, sekarang ganti wong, disisipi bahasa Jawa. Nabi Muhammad iku wong sing rumangsa dadi, wong sing iso ngerteni, wong sing nguwongno. Soale zaman saiki akeh wong sing gak rumangsa dadi, akeh wong sing gak iso ngerteni, akeh wong sing gak gelem nguwongno. Nah, sing ngono iku berarti dudu. Nah, ganti manusia. Sekarang tuh banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak mau memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan embuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 2 sisi. Pertama sisi manusianya, yang kedua sisi tidak seperti umumnya manusia. Atau dari sisi Nabi Muhammad itu adalah manusia. Secara kurikulum desain, gak ngerti ya wis menengoh. Modelnya kesane aku terus dianggap desa. Makanya begitu aku datang, ganteng banget. Kan selama ini yang ditangkap oleh para jamaah kan kiai desa. Kesannya itu kesan desa. Ngece modelnya. Mohon maaf. Postur tubuh Nabi Muhammad manusia. Organ tubuh Nabi Muhammad manusia. Ihwal keseharian Nabi Muhammad manusia. Maka sifat basyariah, sifat manusia ditampilkan oleh Allah. Beliau manusia 100%. Nabi Muhammad manusia. Namanya manusia ya butuh makan, butuh minum, kadang lapar, ya sehat, kadang pernah sakit. Emang manusia. Ya kadang ngantuk, ya tidur. Emang Nabi Muhammad manusia. Ya nikah, ya kerja, ya bermasyarakat. Manusia. Kadang nggak punya duit. Nabi Muhammad tuh kalau lagi nggak punya duit, minjem, ngutang. Jadi kalau nggak punya duit, ngutang. Maka umat Nabi Muhammad yang baik kalau nggak punya duit, ini spirit dan semangat untuk tukang-tukang utang. Ya iya, kalau udah punya duit bayar, kalau duitnya banyak ngutangin.
sedekah. Manusia. Nabi Muhammad pernah sakit. Kalau lagi sakit, ya berobat. Ke tabib dulu, sekarang dokter. Nabi Muhammad juga minum obat kalau lagi sakit. Beliau selalu mengkonsumsi madu. Kalau lagi sakit, minum obat. Maka umat Nabi Muhammad kalau lagi sakit, ya harus berobat. Jangan cuma pasrah. Udah penyakit tuh yang bikin Allah, sehat yang bikin Allah. Kalau Allah udah menghendaki sehat, sehat meskipun nggak berobat. Penyakitnya udah parah cuman gitu, insya Allah bongkok. Sebagai manusia, Nabi Muhammad perang pernah kalah. Bukan berarti Nabi selalu menang perang, enggak. Pernah kok kalah. Perang Uhud kalah. Berarti rungokno kok. Oh serius. Loh. Dan bisa mati. Emang manusia. Maka Nabi Muhammad pun wafat. Sehingga ada ayat Qur'annya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Nabi pun bisa mati. Iya. Nabi Zakaria malah matinya digergaji sama musuhnya. Nabi Yahya matinya digantung. Maka dalam peperangan Nabi juga dikawal oleh sahabat-sahabat yang bertugas sebagai turathun Nabi, pengawal Nabi. Kepala pengawalan Nabi itu namanya Zubair bin Awam. Ya, kalau presiden punya pas pampres, pasukan pengamanan presiden, Rasulullah juga punya pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Ya kalau presiden kemana-mana dikawal sama TNI, Tentara Nasional Indonesia, ya sekarang kiai kemana-mana dikawal TNU, Tentara Nahdlatul Ulama, namanya Banser. Dorengnya sama, bayarannya yang nggak sama. Malah TNI itu bintangnya mentok 4, itu jenderal. Banser bintangnya 9. Lebih banyak, 9 bintangnya. Di atas obat ngeluh. Obat ngeluh cuma bintang 7. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu manusia. Pernah kena santet. Pernah tembus. Nabi Muhammad pernah kena sihir. Beliau pernah sakit lama gak sembuh-sembuh. Udah manggil tabib gak sembuh. Tabib lagi gak sembuh. Pakai ramuan ini, obat ini gak sembuh-sembuh. Datang malaikat Jibril ngasih tahu, ya Rasulullah, penyakit Anda ini penyakit non medis. Kalau istilah sekarang, tapi malaikat Jibril yo gak ngono ngomongnya. Mosok malaikat Jibril kok ngomong non medis. Anda kena sihir. Di belakang rumah Anda tuh ada batu besar yang di bawahnya ada benda. Diikat pakai 11 tali. Ambil tuh barang, lepas tali ikatannya, maka sembuh penyakitmu. Kemudian Nabi ngumpulin para sahabat. Tolong para sahabat, di belakang rumahku tuh ada batu besar, angkat. Di bawahnya ada benda, ambil. Tuh ada tali ikatannya, lepasin semua tali ikatannya. Insya Allah nanti aku akan sembuh, sakitku akan sembuh.
Bener. Setelah batu besar itu diangkat, di bawahnya ada benda yang diikat pakai 11 tali. Kemudian ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku, lepasin tali ikatannya. Tidak ada yang bisa ngelepasin. Karena emang bukan tali biasa. Sampai sahabat yang paling gagah, yang paling kuat, Umar bin Khattab, maju. Aduh, ngudari ngene ndak entos kabeh wong-wong. Ini Umar dari Madura. Cuma ngudari ngene ndak entos kabeh. Ini aku sing ngudari kolak bablas. Ternyata Umar pun nggak bisa ngelepasin tali itu. Malaikat Jibril turun bawa wahyu surat Muawwidzatain, artinya 2 perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Wahai Rasulullah, bacalah ayat-ayat ini, maka tali ikatan itu akan lepas semua. Para jamaah, jumlah dari surat Muawwidzatain itu 11 ayat. Sama persis dengan jumlah tali yang ada di benda tadi, 11. Maka setiap dibaca satu ayat, itu talinya lepas satu. Qul a'udzu birabbin nas, tar, lepas talinya. Malikin nas, tar, lepas. Ya tar Bu, mosok curut ngono. Ini kok bojomu yang ceracrut. Ngono ya dilokno. Sebelas ayat dibaca, 11 tali ikatan itu lepas semua. Sembuhlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jamaah, semenjak itu Rasulullah setiap mau tidur selalu membaca Muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, untuk perlindungan. Setelah dibaca, ditiupkan ke kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke sekujur tubuh. Ini bisa untuk tolak santet. Nggak usah ke dukun, entek-entek gula. Nanti bangane gula duit dikekno dukun ya atukan kekno kiai. Karuan barokah. Nabi Muhammad pernah keracunan, tembus. Bahkan menurut Tabib Ibnul Qurra, salah satu sebab wafatnya Rasulullah itu karena sisa-sisa racun yang dulu pernah diminum oleh Rasulullah, yang baru bereaksi setelah sekian tahun kemudian. Loh, memang manusia, maka sifat basyariah, sifat manusianya ditampakkan oleh Allah. Nabi Muhammad juga pernah diomelin istri. Pernah. Istri-istrinya pada ngomel semua. Nabi Muhammad diomelin ya pernah pure. Ngambek. Tapi purenya nggak minggat. Beliau kholwat, iktikaf di masjid, zikir. Enggak kaya purekmu terus golek meneh ngono. Potongamu. Perkara diomeli bojo moh mangan nang omah, moh ngopi nang omah, terus moro nang warunge rondo. Kowe ora genah. Makanya ibu jangan suka ngomel. Wes ntar saya sampein. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad pekerja keras. Jadi kalau nggak punya uang, kerja. Bukan menggandakan uang. Nggak punya duit menggandakan uang, itu bukan Kanjeng Nabi, tapi Kanjeng Dimas taat pribadi. Sampai sekarang masih di penjara itu orang. Kalau Nabi Muhammad kerja, Nabi Muhammad tuh pekerja keras. Beliau mengatakan, kana Adam harrosan. Nabi Adam itu
petani, pekerja keras. Bahkan Daud najaron, Nabi Daud itu tukang. Tukang itu kalau sekarang ya arsitek, kontraktor. Wa kana Musa mukabbisan, Nabi Musa itu peternak, kerja. Wa kuntu tajiron, aku kata Nabi pedagang. Nabi Muhammad masih kecil, dagang udah lintas negara, udah sampai ke negeri Syam, sekarang jadi negeri Syria itu. Masih kecil, dagangnya udah lintas negara. Jadi nggak mentang-mentang Nabi terus nggak mau kerja. Kalau lagi perlu duit, Allahumma duit, geratak, duit datang. Kepingin sate, Allahumma sate, kerotok, sate datang. Enggak. Nabi Muhammad kerja. Makanya nggak bener ya sampeyan pengen dapat rezeki itu nggak mau kerja, muter tasbih tok, Sumiati, sulastri. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Emang beliau manusia. Nabi Muhammad kalau lagi lapar nyari batu untuk mengganjel perut, diikat pakai tali, set, menahan lapar. Nabi Muhammad ya manusia, ditampakkan manusia agar bisa kita contoh. Maka Nabi Muhammad, mohon maaf, pernah sholat subuh kesiangan. Pernah karipan. Loh, belum pernah dengar hadisnya. Emang jarang diceritakan nama kiai. Karena kiai sering kayak gitu. Siapa ngomong konangan? Ini sebuah hadis diceritakan sepulang dari salah satu ghazwah. Ghazwah itu istilah Arab peperangan yang langsung dipimpin Rasulullah, itu namanya ghazwah. Sepulang dari satu peperangan, Rasulullah bersama para sahabat kelelahan, capek banget. Udah dini hari, udah hampir masuk waktu subuh. Rasulullah beristirahat tahta syajarati syaukah. Alah bahasa Arab ya orang ngerti kayak teman. Wis langsung mateng ae. Di bawah pohon berduri. Karena takut ketiduran, takut subuhnya lewat, maka Rasulullah nggak mau rebahan, nggak mau berbaring. Beliau tidur sambil berdiri di bawah pohon. Cekluk, cekluk. Bisa, ini ilmunya tentara. Tentara tuh harus bisa tidur sambil berdiri. Betul komandan? Iya. Loh iya. Tentara itu harus bisa tidur sambil berdiri. Itu udah dipraktekkan sama Rasulullah. Nah, melihat itu sahabat Bilal tidak mentala. Yang ceramah saya apa sampean? Ceriwes. Rasulullah tidak mentala. Yo nggak tego loh. Terus matur, wahai Rasulullah, silahkan Anda tidur yang nyaman, saya yang jagain. Nanti kalau udah masuk waktu subuh, saya bangunin. Bener Bilal? Bener. Bener. Swear. Janji sumprit. Rasulullah percaya. Emang Bilal itu sahabat yang paling betah melek. Paling kuat. 7 hari 7 malam gak tidur. Bisa Bilal. Emang mantan budak. Jadi udah terbiasa disiksa. Kuat.
nggak tidur 7 hari 7 malam. Maka Rasulullah, oke Bilal, aku tidur, kamu yang jagain. Ntar kalau udah masuk waktu subuh, tolong aku dibangunin. Siap. Tidurlah Rasulullah. Sahabat-sahabat yang lain ikut tidur dengan jaminan Bilal yang jagain. Semuanya tidur. Begitu masuk waktu subuh, belum sampai masuk waktu subuh maksud saya, Bilal kelenger, kelimpruk, nggak sadar. Padahal nggak pernah sepanjang hidup, seumur hidup Bilal kayak gitu tuh nggak pernah. Emang ini lagi disetting seperti itu kayak Allah. Emang lagi disetting seperti itu sama Allah. Biar bisa jadi contoh wong Sukamantri. Disetting kayak gitu. Ketiduran semua. Sampai masuk waktu subuh nggak ada yang bangun. Satu pun nggak ada yang bangun. Sampai matahari udah terbit, waktu subuh udah habis. Kalau sini kira-kira udah jam 7, setengah 7, udah jam ya setengah 7. Yang bangun pertama kali Rasulullah. Bilal yang janji jagain ngorok. Dibangunin sama Rasulullah. Bilal, 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 Bilal. Kaget. Geragapan. Wis tau meneng ora usah protes. Dituntut sama Rasulullah, "Ma wa'adtani ya Bilal?" Apa janji kamu ke aku wahai Bilal? Katanya tadi mau bangunin. Malah tidur. Maaf ya Rasulullah, saya nggak sadar, saya kelenger. Udah sekarang kamu azan. Azan Bilal, azan subuh jam 7 lewat seperempat. Ini azan subuh terlama loh. Setengah 7 kan bangunnya. Dibangunin kan agak lama. Gitu loh. Ini azan subuh tersiang dalam sejarah Islam. Kemudian setelah itu Rasulullah bersama para sahabat sholat subuh berjamaah kawanan lillahi ta'ala. Boleh dengan syarat atau karipannya kompak, ketidurannya kompak, semuanya ketiduran sebelum masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, satu pun nggak ada yang bangun. Bangun-bangun waktu subuhnya udah lewat. Ini maksudnya kompak. Nah, kalau misalnya masuk waktu subuh ada yang melek, ada yang terjaga, ada yang bangun, wajib bangunin yang lain. Itu yang dosa yang bangun tuh. Yang kedua syaratnya karipannya bukan maksiat. Ini kan habis perang, nggak apa-apa. Habis ngaji, nggak apa-apa. Loh, tapi kalau habis ngaji keluarga kan ada yang bangun, harus dibangunin. Nek karipane habis ajep. Itu pentungi malaikat sampean. Ya, kita ini manusia, Rasulullah manusia. Manusia mencontoh manusia. Jadi nyambung, cocok. Kalau kita suruh mencontoh jin nggak bisa, jin nggak kelihatan. Mencontoh malaikat susah. Gimana cara mencontohnya? Woi. Ya malaikat nggak ada kata capek. Sholat berjamaah tuh manusia makmumnya, manusia pula imamnya. Coba imamnya malaikat Jibril. Nyonyor sampean. Jamaah maghrib habis Fatihah rakaat pertama Quran khatam 3 kali. Rakaat kedua khatam Quran 2 kali. Nyonyor. Kan kalau malaikat nggak ada capek. Zaman tahu ngerti ya, no malaikat kesel terus pijet. Malaikat sontek bareng. Nggak ada capek. Ya kayak gini lah. Pengajian. Jamaah yang datang manusia, yang kasih ceramah manusia. Jadi nyambung, cocok. Misalnya nih yang ceramah malaikat Israel, kabur semua. Ya kalau malaikat nih, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Ngajinya anak-anak tuh, aqidatul awam. Kalau yang bapak-bapak, ibu-ibu emang nggak pernah ngaji. Malaikat itu kan tanpa bapak, tanpa ibu, nggak makan, nggak minum, nggak tidur tuh malaikat.
Misalnya ini yang lagi ceramah malaikat, nggak perlu minum, nggak perlu makan, nggak perlu duit. Nah, pengumuman, aku ini bukan malaikat. Jadi saya perlu. Ya kalau pingin bikin acara nggak keluarin duit, undang sono malaikat. Ngono sing sambat, mahal banget tuh, mahal banget. Ya kalau pingin nggak mahal ya jangan ngundang saya. Tuh ketua RT suruh ceramah sendiri. Tuh nggak mahal-mahal amat tuh. 50.000 budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf. Jadi ini jamaahnya manusia, tamu undangannya manusia, yang ceramah manusia. Maka majelis kita hari ini bukan kejinan, karena kelompoknya bukan jin, bukan kesetanan, karena yang datang bukan setan, bukan kebinatangan, karena yang datang bukan binatang, tapi kemanusiaan, karena yang datang semuanya manusia, betul? Maka jamaah kita ini adalah kemanusiaan. Diulang sama-sama. Sekarang disambung yang adil dan beradab. Tuh 2, 3. Kemanusiaan yang. Tuh Pancasila jangan sampai lupa. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebagai manusia, Nabi Muhammad juga pernah lupa. Ini agar bisa buat contoh buat kita. Pernah Rasulullah lupa bilangan sholat, lupa bilangan rokaat dalam sholat. Waktu itu lagi sholat zuhur berjamaah di masjid, Rasulullah jadi imam. Terus yang berada di shaf awal, di barisan terdepan, ini sahabat-sahabat utama yang alim-alim, yang pinter-pinter, kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ini di shaf awal. Biasa orang kalau utama itu ya dispesialin. Ya kayak ginilah yang duduknya di sini. Nah, ini mesti orang-orang utama. Tamu-tamu utama, tamu-tamu penting. Lek gak penting yang dongsong-dongsong no kono. Kenapa? Karena Anda kalau misalnya duduknya di sini nggak mungkin betah, nggak kuat, jeketet malah nggak level. Makanya sing nang kene ya disuguhi jajan, ono buah, ono roti, ono jeruk. Wekmu apa? Itu cagake tendai krikiti ngono. Nah, di belakang ada orang yang pakai okol tapi nggak suka pakai akal, nggak begitu pinter. Aku mau bilang goblok takut ada yang tersinggung. Namanya Dzulyaden. Itu dia makmum di barisan belakang. Nah, begitu sholat duhur dapat 2 rakaat, Rasulullah lupa. Beliau salam langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung disambung zikir, wirid. Ini sahabat-sahabat utama yang ada di shaf awal di barisan depan pada diem, nggak ada yang negur. Kalau jamaah sini kan udah pada ngerti. Subhanallah, betul? Ini semuanya diem. Kenapa? Malu. Emang orang pinter itu rata-rata punya sifat malu. Kalau orang goblok biasanya nggak punya malu. Kalau orang pinter punya sifat malu. Maka meskipun dikasih kue, buah, macam-macam, nggak dimakan. Malu. Walaupun sebenarnya pingin. Saya meskipun dikasih minum 3 macam, ya nggak saya minum, pinter kok. Malu.
Coba misalnya ini taruh di situ, habis sak piring-piringnya. Pancene wong goblok ki ra duwe isih. Ya Allah. Mangkel ya wis. Kenyataan kok. Jarang ada orang pinter priayi kok ngeragas, itu jarang. Kalau disuguhin makan ya cuman dikit makannya. Ngono-ngono kae. Ya Allah. Terus para sahabat yang pinter-pinter itu, yang alim-alim itu mikir, emang pinter, mau negur gimana? Jangan-jangan ini sholat ada perubahan. Ini sholat lagi direvisi. Zuhur yang 4 rakaat direvisi jadi 2 rakaat. Duh, kan pernah terjadi revisi arah kiblat. Itu juga berlangsung waktu sholat. Waktu sholat masih berlangsung itu. Awalnya sholat itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, ketika sholat asar di masjid yang sekarang dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Di situ peristiwanya. Tengah-tengah sholat asar, malaikat Jibril turun bawa wahyu firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ganti arah kiblat ke Masjidil Haram, kiblatnya Ka'bah. Itu juga di tengah-tengah sholat. Nah, para sahabat yang utama yang di saf awal tuh mikirnya kayak gitu. Jangan-jangan ini sholat ada revisi, ada perubahan. Maka diem. Nah, yang dari belakang sonono Zulyaden teriak, ya Rasulullah, anasita am usyiratis shalah. Hei Rasulullah, anjane wong goblok yang ngono ku gayane. Apakah engkau lupa? Atau memang sekarang sholat itu diringkes? Zuhur tinggal 2. Rasulullah merasa nggak lupa, beliau jawab, mana situ? Wa ma qusyiratis shalah. Aku nggak lupa, sholat juga nggak diringkes, tetap zuhur tetap nggak ada perubahan. Nih, ini yang di belakang tuh malah metenteng, karena dia merasa bener. Wallahi ya Rasulullah, shallaita kadza wa kadza rakaataini. Demi Allah wahai Rasulullah, engkau tadi sholat zuhur cuma 2 rakaat. Biasanya tuh 4. Ini tadi cuma 2. Engkau telah salam. Ngotot. Akhirnya Rasulullah menoleh ke Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangguk. Noleh ke Sayyidina Umar, ngangguk pula Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali semuanya mengangguk. Apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau sontak berdiri, hadap kiblat, Allahu Akbar, nambah 2 rakaat. Ini jadi syariat, nggak usah diulang dari awal, nambah 2 rakaat. Nah, aturannya gitu. Nah, kesimpulan, untung ada orang goblok. Iya, ternyata orang goblok tuh penting. Andaikan waktu itu nggak ada orang goblok, sekarang sholat jamaah zuhur bisa kacau. Bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Karena Rasulullah pernah sholat zuhur berjamaah 2 rakaat. Semua yang dilakukan Rasulullah menjadi hukum. Kacau sekarang jamaah zuhur. Misalnya ada orang ketinggalan jamaah, namanya makmum masbuk, mau ikut jamaah sholat zuhur, zuhurnya udah berlangsung, dia mau ngikut mesti nanya dulu, hei papat apa loro? Kacau. Maka ternyata, sorry ya, jangan tersinggung, goblok ini penting. Ya karena adanya orang bodoh sehingga kehidupan ini jadi dinamis. Ada yang pinter, ada yang goblok. Penting. Duh, misalnya nggak ada yang goblok, saya nggak diundang ke sini.
Saya sampai sini ini barokahnya yang goblok-goblok itu. Makasih. Ya Allah. Ya ini dinamisnya kehidupan tuh kayak gitu. Jadi ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Ada yang jual, ada yang beli. Itu kehidupan jadi dinamis. Ada yang sakit, sehingga karena ada orang sakit, maka ada sekolah kesehatan, ada fakultas kedokteran, ada yang berprofesi jadi petugas kesehatan, ada farmasi, macam-macam. Itu karena ada yang sakit. Maka ada polisi, ada maling. Jadi maling penting. Nah kalau nggak ada maling, polisi suruh ngapain? Penting. Ini kebetulan malingnya datang dan tuh orangnya lagi ketawa. Jadi ada polisi, ada maling. Bahkan kadang-kadang ada oknum polisi jadi oknum. Nek tersinggung berarti yo katut. Ngono lho. Kok ribut. Saya kan bilang oknum. Jadi ya kayak gini. Ada yang ngaji, ada yang ceramah. Ada yang ceramah, ada jamaah. Kalau saya suruh ceramah sendirian di sini, nggak berani saya. Ya ono sing nyoteng sampai diseret rene, ditarik rene. Dinamis kehidupan ini, dinamis. Dinamis. Jadi ternyata ya kayak ngaji gini loh, ada yang paham, ada yang enggak. Ada yang dari tadi memperhatiin saya, tapi dia nggak paham. Tuh yang pakai kerudung kuning tuh. Ya karena emang dia nggak dengerin kata-kata aku, dia malah terpana memandang wajah aku. Maksudnya kayak gini, betapa sifat basyariahnya Rasulullah ditampakkan, ditampilkan agar mudah kita contoh. Rasulullah itu manusia pernah lupa. Apalagi yang kita ini bukan cuma lupa aja, salah. Al insan mahallul khoto' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Maka ibu, kalau suami ibu salah, jangan diomelin, ojo dicelatu. Wajar dong kalau suami ibu punya salah, karena suami ibu manusia. Maka kalau pengen punya suami yang nggak ada salah, jangan nikah sama manusia. Ya gedebok itu telatenono. Gak ono salahe. Sopo ngomong anyep nih. Ya kempiten terus ngolah anget. Bantah.